Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini adalah membuat bahan ajar dengan menggunakan Google Classroom. Google Classroom ini sebagai salah satu LMS atau Learning Management System, yang mana LMS adalah suatu perangkat lunak yang memberikan suatu fasilitas dan fitur-fitur untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Syarat utama dalam LMS ini, terutama di Google Classroom, maka Bapak Ibu harus punya akun Gmail. Nah, akun Gmail ini apabila ada yang belum punya, silahkan dibuat dahulu. Caranya cukup mudah, tapi saya tidak akan membahas di pelatihan ini. Kami asumsikan bahwa Bapak Ibu setelah memiliki akun Gmail, nah mari kita mulai membuat materi dan upload materi ke dalam Google Classroom. Tahap pertama adalah kemudian kita login dengan menggunakan akun Gmail masing-masing. Apabila Bapak Ibu lupa mengenai websitenya Google Classroom, maka bisa melakukan pencarian di halaman google.com. Ketikkan saja Google Classroom. Nah, maka di sini ada link yang menuju ke Google Classroom. Kita klik di sini. Kemudian karena saya belum melakukan login, maka saya harus login dahulu. Login di Google Classroom. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, sudah muncul tampilan untuk Google Classroom. Ini ada beberapa kelas yang dimana saya mengikuti dosen-dosen di Universitas Dharma Persada, diantaranya kelas pelatihan Pak Ferdi Yasin, kemudian Pak Dr. Ari, kemudian saya juga ada beberapa kelas yang saya buat. Caranya cukup mudah apabila kita sudah masuk ke sini, ya, ke Google Classroom, maka kita ingin membuat ruang kelas yang mana ruang atau room tersebut mata kuliah yang kita ajar. Kita klik tombol plus di sini. Nah, di sini ada gabung ke kelas atau buat kelas. Karena kita dosen, maka kita membuat kelas. Klik di buat kelas, kita centang saja, kemudian kita lanjutkan. Nama kelas di sini, kalau dalam bahasa Inggris, mungkin beberapa browser Bapak Ibu tersetting tampilan bahasanya adalah bahasa Inggris, maka buat kelas ini adalah create, ya, create kelas. Di sini ada class name, ada section, kemudian ada room. Tapi yang wajib kita isi adalah di nama kelas. Ini adalah kita isikan saja mata kuliah kita. Kebetulan saya mengajar sistem operasi di jurusan teknologi informasi. Maka kita buat. Klik buat atau create. Nah, ini adalah tampilan kelas yang sudah kita create atau kita buat. Mari kita lihat komponen apa saja yang ada di sini. Ini adalah theme, ya, tema, gambar tema. Ini adalah judul mata kuliah kita. Kemudian di sini ada forum atau stream. Kalau dalam tersetting bahasa Inggris nama stream. Ini kelas work atau tugas kelas. Ini people, anggota atau mahasiswa yang sebagai murid dalam kelas kita di Google Classroom ini. Kemudian ini assignment. Di sini ada kode kelas. Ini yang harus Bapak Ibu berikan ke mahasiswa supaya mahasiswa bisa mengakses kelas Bapak. Bapak Ibu bisa mengkopikan kemudian memberikan ke mahasiswa dalam bentuk mungkin melalui WA atau email.
Kita klik di sini ada tulisan tampilkan atau view, klik. Nah, ini yang harus diinformasikan ke mahasiswa Bapak Ibu. Atau kita juga bisa mengklik di sini, salin link undangan. Klik, maka tautan telah disalin. Nah, ini dalam bentuk, kalau kita paste, nah ini dalam bentuk link ya, saya enter. Ya, jadi ada beberapa macam, Bapak Ibu bisa mengundang atau mengajak mahasiswa untuk masuk ke dalam kelas room yang sudah Bapak Ibu buat. Di antaranya adalah dengan mengkopikan kode ini, ya. Nah, ini dikopikan, atau memberikan linknya dengan cara ini diklik, salin link undangan. Klik layar penuh. Ini kalau ingin menunjukkan misalnya ini pertama kali presentasi di depan kelas, ditunjukkan ke proyektor. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah temanya, gambar. Ini bisa dirubah. Di sini ada pilih tema, choose theme, kemudian ada upload foto. Pilih tema ini gambarnya disediakan oleh Google. Upload foto ini kita bisa mengupload sendiri. Kita coba dengan pilih tema, klik. Maka di sini ada tema-tema yang berkaitan dengan topik-topik mata kuliah. Suatu misal, saya mengajar matematika dan seni, masuk dalam matematika dan seni, kita pilih gambar yang ada gambar kroket ya. Pilih tema kelas. Oke. Nah, maka ini sudah berubah. Apabila kita tidak ingin tema ini menjadi gambar ini menjadi tema di mata kuliah kita bisa mengganti dengan foto kita. Dengan cara upload foto, kemudian pilih foto dari komputer Anda, klik. Nah, ini di sini ada picture. Nah, silahkan cari di mana yang kira-kira gambarnya bisa sesuai dengan keinginan kita. Suatu misal ini, open. Nah, ini ya, karena ukuran gambarnya ditentukan oleh Google, maka kita harus mengikuti ketentuan dari Google dalam artian ukuran dimensinya. Kita lebarkan secara maksimal, kita pilih kira-kira spot mana yang ingin kita tampilkan. Kemudian kita pilih tema kelas, klik. Ya, inilah gambar atau tema kelas yang sudah kita pilih. Di sini ada menu forum. Forum ini tujuannya sebagai wall atau informasi pengumuman ya. Kita tidak banyak bekerja di sini nantinya. Karena ini untuk pengumuman, kita lebih banyak mengerjakan sesuatu di sini. Tugas kelas atau kelas work. Klik. Nah, ini tampilan dari tugas kelas. Bapak Ibu ingin membuat suatu misalnya pertemuan pertama, materinya apa, kemudian tugasnya apa, dan sebagainya. Maka langkah yang pertama adalah kita harus membuat topik dulu. Setelah membuat topik, baru kita membuat material atau materi ya. Alokasi tempat untuk membuat materi. Baik, kita buat topik dulu. Klik plus, klik topik. Anggaplah topik ini sebagai pertemuan, maka kita bisa ketikkan pertemuan pertama. Tambahkan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa membuat pertemuan yang pertama. Apabila ingin mengganti nama, bisa di sini diganti nama, klik pertemuan ke-1 misal ya, diganti nama. Nah, sudah berganti nama. Kemudian, misalnya kita ingin membuat beberapa pertemuan, maka sama. Kita buat topik baru lagi, pertemuan kedua, tambahkan. Nah, misal kita sebagai contoh, kita ngajarkan 14 kali ya, tapi di sini sebagai contoh
cukup 3 kali saja. Pertemuan ketiga, tambahkan. Nah, baik, sekarang kita ingin mengelola pertemuan yang ke-1 ini akan diisi apa, maka kita bisa menambahkan materi. Klik materi, di sini judulnya adalah pengenalan sistem operasi. Deskripsi ini opsional, maka boleh kita tambahkan, boleh kita tidak. Mengenal definisi sistem operasi, kemudian jenis sistem operasi, dan cara kerja secara umum dari SO. Nah, misal seperti ini ya. Untuk di mana? Untuk mata kuliah sistem operasi, ya. Nah, kita klik di sini sistem operasi, topiknya pertemuan 1 karena materi ini untuk pertemuan 1. Kita klik di sini, klik. Kemudian kita posting. Atau kalau kita ingin menambahkan file juga boleh, tapi kita posting dulu ya. Posting. Nah, dalam pertemuan ke-1 sudah ada materi pengenalan sistem operasi. Kemudian pertemuan kedua, kita buat lagi apa isi dari pertemuan kedua. Kita buat lagi, klik di create, materi, pertemuan kedua tentang cara kerja sistem operasi. Deskripsinya kira-kira apa? Menjelaskan teori sistem operasi, konsep switching ya. Switching. Kemudian jangan lupa kita tambahkan topiknya. Ini masuk ke pertemuan berapa tadi? Pertemuan kedua. Kemudian kita posting. Nah, di pertemuan kedua ada materi cara kerja sistem operasi. Kemudian sama, buat materi untuk pertemuan ketiga, misalnya algoritma dalam sistem operasi. Penjelasannya, Dijkstra algorithm, dinding, filosofi tabel, algorithm. Jangan lupa topiknya masuk ke pertemuan mana ini? Pertemuan ketiga. Kita posting. Nah, di dalam masing-masing pertemuan kita sudah memiliki 3 materi. Sekarang karena tadi materinya belum ada, hanya baru judul, maka kita bisa menambahkan materi dalam bentuk PowerPoint. Klik di sini, edit. Nah, kita tambahkan di sini. Tambahkan file, karena kita ingin mengupload materi PowerPoint yang ada di laptop kita. File. Kemudian upload, browse. Ini berarti materinya ada di laptop kita. Kemudian sistem operasi, saya cari materinya dulu. Kuliah sistem operasi. Nah, pertemuan 1 mana ini? Oh, ini dia. Pertemuan 1, open. Nah, di sini dalam materi pengenalan sistem operasi, saya sudah mengupload PowerPoint sistem operasi. Tetapi saya ingin juga menambahkan film tentang sistem operasi. Kita bisa menambahkan, misalnya mengambil sumber dari YouTube. Nah, di sini ada URL. Kalau Bapak Ibu sudah tahu linknya, boleh di copy paste di sini.
Kalau belum tahu, bisa searching di sini. What is operating system? Nah, kita search. Oh, banyak sekali. Katakanlah kita ambil yang paling atas, klik tambahkan. Nah, maka kita dalam pertemuan 1 sudah punya materi PowerPoint dan film mengenai apa itu konsep sistem operasi. Apabila kita ingin menambahkan yang lain, misalnya tambahkan, di sini ada link, ya, link mengenai misalnya buku sistem operasi. Kita klik di sini. Nah, karena saya juga lupa di mana buku sistem operasi, kita buka di gudang buku pdf3.com. Kita ketikkan operating system. Cari, jadi Bapak Ibu kalau ingin mencari buku e-book banyak di sini ya. Operating system konsep. Nah, ini ada, saya cari yang 5 tahun paling terakhir, ini ada 2018 ya. Setidaknya kita 5 tahun terakhir lah ya buat mengajar. Nah, ini. Jadi kemudian kita copy saja di sini. Copy. Nah, di sini ya linknya. Nah, di paste. Tambahkan link. Nah, dari sini mahasiswa sudah memiliki 3 materi pada pertemuan yang pertama. Kemudian dicek lagi topiknya pertemuan 1, simpan. Klik. Kita coba lagi pertemuan yang kedua, supaya kita lebih terbiasa bekerja menggunakan Google Classroom. Kita klik yang materi, klik edit, menjelaskan sistem operasi dan konsep switching. Caranya sama, tambahkan file, karena saya sudah punya PowerPoint ya di laptop. Browse, pertemuan kedua. Nah, misalnya kita ingin menambahkan video dari YouTube juga boleh ya. Operating system, how to work. Oh, di sini ada, kita klik tambahkan. Nah, di sini kita sudah punya 2 materi. Jangan lupa dicek lagi di topik ini merupakan materi untuk pertemuan kedua, kemudian simpan. Klik. Ya, dari sini kita sudah punya nama pertemuan dan cara materi. Ya. Cukup mudah ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa melihat langsung dari sisi sebelah kiri, diklik, kemudian pertemuan kedua, klik, pertemuan ketiga, klik. Kemudian anggota, ini atau people ya, kalau yang tersetting bahasa Inggris namanya people, tapi di sini tersetting bahasa Indonesia anggota. Klik, kita ingin, fungsinya adalah untuk mengundang murid atau mahasiswa atau guru ya, misalnya asisten. Suatu misal saya punya asisten di sini, saya ingin mengundang asisten untuk mengajar di mata kuliah saya. Undang pengajar, klik, ketik nama atau email, katakanlah Pak Herianto sebagai asisten saya, karena saya yang hafal emailnya cuma ini, @gmail.com. Nah, Heri Unsada, undang. Maka Pak Herianto ini nanti juga bisa untuk melakukan suatu menambahkan materi atau topik. Kemudian siswa, saya ingin mengundang siswa. Tadi sudah di depan sudah dijelaskan di awal, Bapak Ibu bisa membagikan kode kelasnya untuk mengundang siswa untuk join ke dalam kelas Bapak Ibu.
Tapi bisa juga Bapak Ibu yang lebih aktif dengan cara mengundang melalui fitur undang siswa atau invite student. Klik, bisa dikopikan ini, diberikan, atau bisa mengetikkan email di sini. Suatu misal, saya ingin mengundang ini, kemudian mengundang @gmail. Nah, saya sudah mengundang dua siswa. Undang. Nah, saya sudah memiliki 2 siswa. Inilah fitur atau tampilan dari people atau anggota. Kemudian, dosen juga bisa melakukan suatu tindakan, mengirim email misalnya, klik. Nah, di sini ada kirim email atau keluarkan. Kalau kirim email, nah di sini maka akan muncul kompos atau menulis email untuk kedua siswa tadi. Nah, ini ya, Ari Adam dan tugas kuliah Unsada. Sudah langsung tinggal menulis subjeknya apa, objeknya apa, isinya apa, kemudian kirim. Kemudian juga bisa mengeluarkan. Nah, di sini keluarkan ya. Dikeluarkan berarti tidak menjadi anggota dari kelas kita. Kemudian nilai ini adalah assignment untuk menilai tugas ya. Mari kita coba membuat tugas. Kita klik di classwork, klik. Misalnya tugas di pertemuan ketiga. Kita buat tugas. Klik tugas. Tugasnya meringkas bab 3, misal ya. Buatlah ringkasan chapter 3 dan tuliskan di Word, misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini misalnya file informasi tugas atau menambahkan dari fitur yang ada. Misalnya ini, dokumen, klik, maka akan terbuka dokumen mirip dengan Office. Kita isi instruksinya. Buatlah tugas meringkas chapter 3. Nah, jangan lupa diberi judul. Oh, sudah ya, otomatis ya. Kirim paling lambat tanggal misalnya 31 Agustus. Ya. Kemudian bagikan. Nah, selesai. Ya, sudah ya. Berarti kita sudah mengupload suatu tugas ini. Ya. Tugasnya jangan lupa, ini tugas untuk yang mana ya? Oh, untuk pertemuan ke-3. Klik. Tugaskan. Bapak Ibu juga bisa menjadwalkan di sini. Jadi tugas ini hanya bisa dimulai dikerjakan pada tanggal misalnya 31 ya. Jadwalkan. Nah, kemudian sekarang kita cek dulu. Kita sekarang masuk sebagai student. Nah, di sini ada undangan kelas sistem operasi. Gabung ya, kita ingin gabung. Gabung ke kelas, gabung, baik.
Ya, ini saya sudah gabung masuk ke dalam kelas sistem operasi. Saya bisa melihat informasinya. Di sini informasi, oh, kuliah daring telah memposting materi baru, telah memposting dan seterusnya. Kemudian tugas kelasnya atau classwork. Nah, di sini pertemuan 1 ini dari sudut pandang siswa ya, lihatnya ya. Pertemuan 1, oh, materinya ini. Kemudian pertemuan kedua, materinya ini. Kita misalnya ingin melihat ini apa ini videonya, kita klik saja. Nah, maka akan tampilan film yang berkaitan dengan bagaimana cara kerja sistem operasi. Nah, kemudian kita lihat ke pertemuan ketiga. Ya, lihat materi. Ini tadi belum sempat ya. Ya. Baik, kita lihat mengenai tampilan di siswa. Oh iya, yang ini tadi juga diundang ya, tugas kuliah. Kita lihat di emailnya. Tugas, kemudian pertemuan cara kerja sistem operasi. Kemudian kita lihat di pertemuan ketiga, meringkas, oh dijadwalkan untuk 31 Agustus ya. Jadi kalau tidak kelihatan ini kelasnya. Baik, kita rubah supaya kelihatan meringkasnya, ini kita edit. Jadwalkannya jangan 31 Agustus, tapi tanggal sekarang video ini dibuat yaitu tanggal 29. Oh, harus dijadwalkan untuk waktu yang akan datang. 30 ya. Iya, jadi nanti atau dihapus saja biar kita bisa melihat efeknya ya Bapak Ibu ya. Tugaskan. Nah, kita lihat untuk ini, kita refresh dulu. Nah, baru kelihatan ini. Tugas di pertemuan ketiga, meringkas bab 3. Buatlah ringkasan chapter 3 di Word. Lihat tugas. Nah, ini. Kita melihat filenya. Atau kita bisa mengkomentari. Tugasnya susah sekali, misalnya ya. Kita klik komentar, kirim. Nah, kita lihat di sini
Bagaimana ini? Oh, sudah ada satu komentar. Nah, apa ini komentarnya? Tugasnya susah sekali. Baik. Kemudian kita ingin siswa mengirim tugas. Kalau sudah selesai, tugas Anda sudah selesai, tandai sebagai selesai. Nah, tidak ada tugas yang di tampilan siswa. Sekarang kita melihat di tampilan guru. Nah, ternyata tugasnya sudah diberikan di sini ya. Nah, ini Adam Arif sudah memberikan tugas. Kita beri nilai misalnya 90. Menyimpan ya. Nilainya sudah 90. Kalau misalnya ada yang kurang, kita tinggal klik dikembalikan saja. Kemudian cara membuat kuis ada juga dari kelas work ya, tapi nanti ada materi berikutnya yang akan diberikan oleh Pak Yahya dan Bu Eka. Kemudian nilai tadi yang sudah dibuat, kita bisa klik nilai di sini. Oh, ini 90 ya, sudah diberi. Kemudian kalau misalnya mahasiswanya banyak, maka rata-rata kelas otomatis di sini akan muncul. Ya, saya kira itu saja Bapak Ibu penjelasan mengenai pembuatan topik dan materi ke dalam Google Classroom. Mudah bukan? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.